Bapak Ibu, Indonesia sedang menunggu satu pengumuman besar yang bisa mengubah kehidupan jutaan ASN aktif, pensiunan, TNI, dan Polri. Selama beberapa hari terakhir, informasi dari dalam pemerintahan semakin kuat. Ada kebijakan besar terkait kenaikan gaji dan tunjangan yang sudah memasuki tahap final. Bahkan sejumlah lembaga mulai melakukan sinkronisasi data, tanda bahwa pengumuman resmi sudah sangat dekat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah naik, tetapi kapan diumumkan dan berapa besar manfaat yang akan diterima. Semua penjelasan lengkapnya ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kabar Lansia Pensiun, tempat di mana informasi resmi dan valid untuk ASN aktif, pensiunan, TNI, dan Polri disampaikan dengan jelas, tenang, dan tanpa dibuat heboh. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, diberi kemudahan, dan dilapangkan rezekinya. Berhari-hari terakhir ini, Indonesia dipenuhi berbagai bisik-bisik dan tanda tanya yang semakin kuat. Apakah benar ada kabar besar terkait kenaikan gaji dan tunjangan untuk ASN dan pensiunan? Apakah pemerintah sedang menyiapkan sesuatu yang berskala besar dan berdampak luas? Kini, sumber-sumber informasi dari dalam pemerintahan mulai menunjukkan arah yang sama. Ada sesuatu yang besar sedang disiapkan, dan prosesnya ternyata sudah lebih jauh daripada dugaan publik. Banyak yang mengatakan bahwa keputusan ini bisa menjadi salah satu langkah paling penting di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama bagi mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara. Ini bukan sekadar isu atau wacana, karena pembahasan kebijakan ini sudah masuk ke tahap pematangan final, mulai dari penyesuaian anggaran, skema pembayaran, hingga kategori penerima yang akan menikmati manfaatnya lebih dulu. Bahkan beberapa analis ekonomi menilai, jika kebijakan ini diumumkan dalam waktu dekat, dampaknya akan sangat besar terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga, serta pemulihan ekonomi nasional. Terlebih lagi, pemerintahan ini ingin memastikan bahwa ASN aktif, pensiunan, purnawirawan TNI dan Polri, serta seluruh penerima manfaat memiliki kemampuan finansial yang lebih baik di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah kenaikan ini akan terjadi, tetapi kapan pengumuman resmi diberikan, apakah pencairannya bertahap, apakah disertai rapel, dan siapa saja penerima prioritasnya. Jika Anda termasuk orang yang sedang menunggu jawaban pasti, maka informasi dalam video ini tidak boleh dilewatkan. Karena kabar yang akan kita bahas hari ini adalah titik terang setelah penantian panjang. Baik, sekarang mari kita masuk lebih dalam. Banyak masyarakat mengaku bingung karena informasi yang beredar saling bertentangan. Ada yang menyebut kenaikan akan diumumkan dalam hitungan hari. Ada yang menyebut harus menunggu APBN perubahan. Ada pula yang bilang tidak ada rencana kenaikan sama sekali. Namun faktanya, terdapat perkembangan signifikan yang menunjukkan bahwa kebijakan ini benar-benar sedang dipersiapkan. Pertama, ada pergerakan administratif dari dalam pemerintahan. Proses sinkronisasi data penerima manfaat mulai dilakukan, termasuk data ASN aktif, ASN daerah, pensiunan Taspen, pensiunan Asabri, purnawirawan Polri, dan penerima pensiun janda, duda. Validasi data seperti ini biasanya merupakan tahapan terakhir sebelum sebuah kebijakan masuk tahap finalisasi dan pengumuman. Artinya, jika data sudah disinkronkan, maka pengumuman besar biasanya tidak akan lama lagi. Kedua, pola komunikasi pejabat negara mulai menunjukkan arah yang sama. Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah pejabat bicara tentang pentingnya memperkuat daya beli ASN dan pensiunan, serta menekankan bahwa pemerintah sedang melakukan review menyeluruh terhadap struktur gaji dan pensiun. Biasanya, ketika sebuah isu mulai disampaikan secara konsisten oleh banyak pejabat, itu artinya ada rancangan kebijakan yang sudah mendekati matang. Ketiga, pemerintah sedang merumuskan skema kenaikan yang adil dan proporsional. Mengapa proporsional? Karena pemerintah tidak ingin menaikkan gaji dengan nominal yang sama untuk semua golongan. Jika nominal disamaratakan, maka golongan rendah tidak akan merasakan dampak besar, sementara golongan tinggi mendapatkan kenaikan berlebih. Maka skema yang kini dipertimbangkan adalah sistem persentase, bukan nominal flat. Ini berarti kenaikan untuk golongan rendah tetap terasa signifikan, sementara golongan tinggi mendapatkan penyesuaian sesuai skala tanggung jawab sebelumnya. Kebijakan seperti ini dianggap lebih adil dan lebih mudah diterima oleh publik. Selanjutnya, mari kita bicara tentang rapel. Banyak masyarakat berharap bahwa jika kenaikan ini berlaku mulai awal tahun, pemerintah akan memberikan rapel sebagai selisih dari bulan-bulan sebelumnya. Harapan ini bukan tanpa dasar,
karena pada kebijakan sebelumnya, pemerintah kerap menerapkan mekanisme tersebut. Jika pengesahan terlambat, selisihnya dibayarkan dalam bentuk rapel, sekaligus ketika aturan resmi keluar. Jika pola ini kembali digunakan, maka para ASN dan pensiunan memiliki peluang besar untuk menerima rapel bersamaan dengan kenaikan gaji atau pensiun. Tentunya ini akan menjadi kabar besar, terutama bagi penerima pensiun yang sudah lama menunggu peningkatan pendapatan. Namun, tujuan kebijakan ini tidak sekadar memberi tambahan uang. Pemerintah ingin menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika daya beli ASN dan pensiunan meningkat, efek domino ekonomi akan terjadi. Perputaran uang naik, konsumsi rumah tangga menguat, dan pertumbuhan sektor UMKM ikut terbantu. Dengan kata lain, kebijakan ini bukan hanya soal angka di slip gaji, tetapi juga tentang strategi ekonomi nasional. Sekarang mari kita bahas pertanyaan penting. Kapan pemerintah akan mengumumkan kebijakan ini? Jika melihat indikator administrasi, biasanya pengumuman besar datang setelah beberapa hal selesai. Sinkronisasi data penerima. Finalisasi anggaran harmonisasi regulasi antar kementerian. Penyelarasan dengan APBN berjalan saat keempat indikator ini mulai muncul bersamaan, itu artinya pengumuman tidak akan lama lagi. Bisa dalam hitungan minggu atau bahkan hari, tergantung keputusan politik dan kesiapan regulasi. Ada kemungkinan pengumuman dilakukan di akhir tahun sebagai kado kebijakan, atau pada awal tahun sebagai penanda kebijakan baru. Dari sisi teknis, masyarakat tidak perlu melakukan pendaftaran ulang. Data yang digunakan adalah data resmi pemerintah. Selama data ASN atau pensiun berjalan normal, pembayaran akan dilakukan otomatis. Jika ada kendala data, Taspen atau Asabri biasanya akan menghubungi penerima resmi. Yang penting, masyarakat tetap berhati-hati terhadap informasi palsu. Jangan memberikan data pribadi kepada pihak yang mengaku dari instansi tertentu melalui pesan tidak resmi. Pemerintah menegaskan bahwa semua layanan ini gratis dan otomatis. Pada akhirnya, harapan publik bukan hanya tentang kenaikan nominal. Banyak yang berharap bahwa kebijakan ini menjadi awal dari sistem gaji dan pensiun yang lebih stabil dan berkeadilan. Banyak yang menunggu sistem evaluasi tahunan agar tidak lagi harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kenaikan. Kini kita tinggal menunggu pengumuman resmi. Jika benar kebijakan ini dikeluarkan dalam waktu dekat, maka momen itu akan menjadi salah satu momen paling ditunggu oleh ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Semoga ketika hari itu tiba, semua penantian, kekhawatiran, dan pertanyaan akhirnya menemukan jawabannya. Sampai di sini pembahasan kita. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update besar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.